Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, ini hari Sabtu, maka seperti biasa hari Sabtu sudah tidak ada lagi bintang 3, jadi kita bisa lebih fokus ke TA saja. Besok juga sama. Nah, tapi besok kita akan update seminggu ke depan ada apa aja data-data penting yang siap mengguncang market kita ya. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini dia sudah nyaris retest ke angka 104.828. Kita lihat apakah bisa nahan atau tidak ya. Buat lo yang sudah nonton DCWT sesi pertama, kemungkinan besar sudah tahu bahwa ada beberapa support yang kita bisa pilih untuk buka posisi long ya. Bisa di 104.828 ya, bisa juga di MA50 maupun di angka 102.938. Tinggal pilih yang mana. Nah, gua ambil MA50 lah ya, just in case ada extra volatility lagi ya. Update-nya nanti kita lihat besok seperti apa. Apakah ada retest lagi di sini atau tidak ya. Nah, untuk BTCD kita bisa lihat di sini kondisinya itu ya masih belum ada banyak perubahan sih ya. Kita cek apakah dia akan retest ke 64,58 dan mungkin setelah retest bisa melanjutkan rally ya. We'll see karena sudah 3 hari ini dia ya rally ya. Tinggal kita lihat apakah momentumnya akan terus berlanjut. Balance sheet sih kemarin ya mulai turun ya. Mulai naik ya. Nah, dia mulai naik seperti ini tetapi BTCD tetap naik ke atas ya, tidak seperti biasanya karena memang ya dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti ya konflik besar Iran dengan Israel seperti kemarin itu ya seringkali orang-orang akan cenderung lebih takut untuk memegang alts gitu ya, sama seperti ya efeknya sama kayak gini lah ya, sekarang orang lebih banyak yang pegang gold dibanding BTC begitu. Kemarin kita bisa lihat ya BTC itu corrective movement beberapa hari, sementara gold itu meningkat ke atas. Nah, alasannya kenapa? Ya karena gold dianggap lebih kecil resikonya. Begitu. Orang akan ngevlog ke aset yang lebih kecil resikonya. Begitu. As simple as that, ya. Nah, kalau di kripto ya relatif BTC lebih safe dibandingkan dengan alt ya. Makanya kenapa ngevlognya ke BTC begitu, ya. Oke. Tinggal kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan apakah BTC akan melanjutkan membuat higher high atau tidak gitu ya. Just keep it 60-40 ya, just keep it at max 60-40. Kalau mau lebih BTC-nya nggak masalah ya. Jadi sekali lagi gini, BTC-nya mau dilebihin sampai 100% BTC pun nggak masalah. Yang jangan tuh apa, BTC-nya dikurang-kurangin. Jangan 60 lah bang, nanti kalau tiba-tiba altcoin season gimana bang? Ya kalau tiba-tiba altcoin season lu happy, kalau nggak altcoin season gimana? Ya kalau nggak datang-datang tuh si altcoin season ya. Seperti di 2024 banyak sekali kan yang tebak-tebakan altcoin seasonnya sekarang. Oh belum, sekarang dan kejadian kan. 2024 orang semua tebak-tebakan dan nggak dapat kan. Nah kebayang kalau lu kebanyakan alts, ya lu tanya deh sama orang-orang yang kebanyakan alts di masa-masa ini ya. Nah rata-rata kapok. Nah, semoga buat lo yang belum pernah kena sebelumnya, ya pertimbangkan untuk punya portofolio yang lebih balance, begitu ya. Oke, itu aja remindernya. Langsung ke news. Untuk news ini datang dari US ya, karena BlackRock. Jadi sekarang secara diam-diam ternyata BlackRock sudah mengakumulasi 3% dari semua Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ya. Gak gila juga sih ya. Ini dia sudah mengalahkan strategi seingat gua. Jadi ini di launch di Januari 2024, IBIT ya alias ETF spot dari BlackRock untuk Bitcoin ini sudah grow dengan pace yang very big ya, dan very few expected ya, banyak yang tidak menyangka pergerakannya secepat ini begitu, dan belum pernah ada ETF yang bisa secepat ini adopsinya sepanjang masa ya. Jadi di Juni 10 2025 BlackRock sudah menghold lebih dari 662.500 BTC ya. Artinya ini sudah 3% dari total Bitcoin supply ya. Berarti tinggal hitung aja sendiri dari 21 juta ya. Wow, nggak main-main ya. Nah, comparisonnya dibandingkan dengan gold ya, ini butuh 1.600 hari ya. Butuh 1.600 hari untuk dia bisa mencapai ke kurang lebih di posisi Bitcoin sekarang begitu ya. Jadi ya nggak main-main ya. Ini adalah ETF spot tercepat perkembangannya sepanjang masa begitu ya. Nah, jadi perbandingannya gold 1.600 hari, sementara IBIT ya alias ETF spotnya dari BlackRock untuk Bitcoin itu hanya di 341 hari, bahkan nggak sampai 1 tahun begitu, making it the fastest growing ETF in history begitu ya.
Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, dia bahkan mengalahkan beberapa centralized exchanges, termasuk juga strategi, atau mungkin kalau buat orang-orang yang lebih lama taunya MicroStrategy. Itu by the way mereka berubah nama ya, dari MicroStrategy jadi strategi doang gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah dengan BlackRock melakukan ini menjadi menggeser pertanyaan para institusi dari apakah harus kita punya BTC menjadi ke berapa banyak BTC yang perlu kita punya. Begitu. Karena buat lo yang nggak tahu nih, masih ingat atau enggak ya, sebelum BlackRock mengajukan ETF spot, itu ETF spot dari Bitcoin secara sistematis ditolak oleh SEC. Zaman itu masih si Gensler ya. Ditolak lagi, tolak lagi, tolak, semua ditolak. Tapi waktu Larry Fink udah maju, ya akhirnya SEC tunduk juga ya. Dan ya sekarang nggak kerasa udah belum setahun ya, setahun kurang, ETF spot BlackRock sudah mulai ditradingkan dan ya ini menjadi the fastest growing ETF sepanjang masa. Wow ya. Ini gila sebenarnya. Kita harus sadar ini gila karena kalau lu perhatiin dulu Larry Fink itu cenderung bearish terhadap BTC. Begitu, dia skeptis terhadap BTC. Ya mungkin ya sekarang Larry Fink sudah ya apa namanya sudah dalam titik if you cannot beat them, join them. Begitu ya. Si Putin juga sempat ngomong ya, Presiden Putin dia menyatakan bahwa ya kita nggak bisa bendung BTC. Begitu. Jadi ya kita harus masuk ke dalamnya gitu katanya ya. Wah, tinggal ya pertanyaannya apakah mereka akan kembali mendominasi lagi ya Bitcoin atau tidak nih. Nah, ya kalau menurut gue sih gini ya, kita tinggal lihat saja apa yang dilakukan oleh the big money ya, oleh the big institutions ya. Dan ya kita bolehlah tiru-tiru sedikit begitu. Ya, jadi buat lu ya mungkin yang masih, "Bang, BTC emang oke, Bang." Ya, lu coba research deh ya kenapa BlackRock akhirnya mau adopsi Bitcoin begitu. Dan lu bisa lihat perbedaan apa ya, perbedaan eh, the way si Larry Fink melihat mengenai Bitcoin dari masa ke masa. Lu boleh cek deh. 2021 tuh dia masih bearish, masih skeptik dengan Bitcoin. Ya, sekarang ya lu lihat sendiri deh artikel-artikelnya udah banyak. Lu bisa research sendiri ya, minta cari tahu ke ChatGPT lah. Apa pandangan si Larry Fink terhadap Bitcoin, keluar semua kok ya. Oke, beres, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Y6VO ya. Mau tanya dengan kondisi market sekarang yang masih volatile dan beberapa kali mencoba trade di alt dan meme seandainya selalu gagal, apakah arbitrase menjadi solusi untuk mencapai profit yang pasti? Enggak ya. Gini, tidak ada profit yang pasti, bahkan arbitrase pun ada resikonya. Lu bisa cari tahu ya, lu boleh research lebih dalam lagi, tapi intinya gini. Saat kita mau arbitrase berarti gini kan, kita misalkan beli BTC nih ya, BTC biar gampang misalkan harganya di sini tuh 9, misalkan 9, aduh jangan BTC lah, kita anggap aja satu kripto lah, satu kripto A misalkan. Harganya di exchanger A $900 ya. Nah nggak tahu kenapa di exchanger B itu harganya 1000. Nah itu udah selisih berarti kan. Lu bisa beli murah di exchanger A, kirim ke exchanger B. In theory lu pasti menang kan? Ya in theory. Nah, tetapi lu harus perhitungkan saat lu beli ya, saat lu mau kirim ke exchanger B itu ada waktu kan. Nah, selama waktu itu berjalan, apakah volatility di market itu akan membuat keuntungan lu malah jadi hilang atau malah jadi minus? Begitu. Karena ada juga yang pernah kejadian. Wah, untung nih, ya bisa untung $100 nih. Pas lu kirim ke sana, taunya udah balik lagi, malah dia lebih rendah sedikit, 870 gitu misalkan. Wah, rugi kan berarti. Nah, itu juga tetap ada resikonya gitu, ya. Kalau dibilang untuk investasi jangka panjang, dengan DCA atau menjadi investor kecil dengan jumlah yang hanya menyisihkan bagian dari penghasilan gaji, kemungkinan untuk menyelamatkan atau mengubah ekonomi dari menyelamatkan atau mengubah ekonomi dari keluarga dari yang biasa saja untuk menjadi financial freedom sangat sulit, dan berikan solusi untuk trader budget minim tapi bisa mencari profit dari coin meme atau alt. Gini sebenarnya ya, kalau gue pribadi gue udah sering bahas ya, trade alts, memes, apalagi kalau dalam bentuk futures ya, itu bukan untuk bukan untuk meleverage kekayaan lo gitu. Kalau gue pribadi trading futures itu lebih untuk apa? Cari duit jajan. Ya gue pengen piknik deh gitu ya. Ya gue pengen ngopi deh, duit ngopi, duit rokok, walaupun kalau rokok kayaknya kebanyak. Ya intinya sih itulah, bukan untuk meleverage kekayaan.
Begitu. Kalau untuk meleverage kekayaan ya lu harus dari dari spot menurut gua ya. Ya sangat sedikit sekali lah orang yang benar-benar bisa sukses pure dari futures trading gitu. Kebanyakan orang-orang yang menang di market adalah orang yang actually spend time in the market, bukan mencoba untuk timing the market begitu ya. Dan ini adalah satu tim yang sering sekali diulang di dalam dunia financial. TradFi pun sama ya. Mulai dari Warren Buffett begitu ya, lalu juga si siapa Ray Dalio, Paul Tudor Jones, itu seringkali mereka menekankan bahwa ya kita at the end of the day itu ya kita yang bisa membuat kita leverage kekayaan kita itu dengan ya kita menghold aset dengan waktu yang cukup panjang, bukan yang pendek-pendek begitu ya. Nah terus gini, untuk budget minim, nah kita gini, gue coba ubah mindset begitu ya. Nah, lu pengen misalkan ada peningkatan kan? Ya, intinya satu dulu, kita saat investasi itu ingin ada peningkatan dari portofolio kita kan. Itu yang paling penting ya. Nah, itu sebenarnya ya lu bisa rasiokan saja kan, begitu. Mungkin lu berpikir gini, wah bang, kalau gua modalnya kecil kayak begini caranya, gua kapan bang misalkan bisa kaya? Nah, waktu kita dengar kaya, kaya itu kan relatif sebenarnya berapa ya. Mungkin kalau buat orang 100 juta tuh besar, itu kaya sekali orang punya 100 juta. Sementara mungkin buat orang-orang yang pebisnis yang besar, apalagi kalau kita ngomong sampai kasarnya 9 naga, itu 100 juta mungkin kayak 10.000 buat dia, atau mungkin lebih parah cuma 1.000 perak buat dia gitu kan. Nah jadi kekayaan itu relatif. Nah jadi kita harus benerin dulu mindset kita dari awal tuh, tujuan investasi bukan untuk kasarnya kita tiba-tiba mengubah kehidupan kita begitu. Enggak. Investasi itu kita harus fokusnya untuk meningkatkan porto kita dulu aja. Begitu ya. Dan ingat, semakin lu pengen tingkatkan dengan besar, pengen misalkan, wah, gua cuma dalam berapa tahun pengen naik misalkan 100x gitu ya. Lu harus siap juga dengan resikonya. Begitu. Jadi, ya kalau gua menyarankan lu bikin portofolio spot. Ya, portofolio spot yang balance. 60-40 itu maksimum segitu ya. Kalau mau lebih konservatif boleh, BTC-nya digedein boleh ya. Tapi maksimum ya yang balance-nya masih oke itu 60-40. 60% BTC, 40% alts. Begitu ya. Jadi itu saran gua buat lo ya. Benerin mindset di situ. Ya jangan sampai kita ngerasa, "Oh ya soalnya modal gua kecil. Wah, gua cuma dapat segini kecil." Ingat, 1 juta itu bisa berbeda-beda di mata orang ya. Ada yang ngerasa 1 juta tuh luar biasa besar, ada yang ngerasa 1 juta tuh kecil sekali, nggak bisa beli apa-apa. Begitu. Jadi ingat, tugas kita tuh bukan tiba-tiba pengen menjadi kaya yang subjektif, karena kaya tuh subjektif sekali berapa. Begitu untuk sampai kita termasuk sampai kita merasa kaya. Begitu ya. Jadi tugas kita adalah ya kita lihat porto kita berkembang nggak. Kalau berkembang dari masa ke masa itu udah bener. Begitu. Ya. Sip. Dan jangan gini deh menurut gua, jangan mencoba untuk trading for living lah ya, apalagi kalau nggak punya dana darurat. No, jangan ya, please jangan ya. Jadi trading itu sekali lagi ya, apalagi buat yang short term, yang buat future itu lebih ke jangka pendek dan untuk lebih ke ini ya, lebih kita ke cari duit jajan begitu. Kalau untuk meleverage kekayaan kita, meleverage net worth kita, spot jangka panjang gitu ya. Next, thank you. Ada super thanks dari Nino Carlitos ya. Kita udah sering bahas ya di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu. Lalu juga lu yang menggunakan link referral kita di bawah juga sangat membantu ya. Sekali lagi thank you untuk Bro Ninos ya. Bukan Ninos, Bro Nino ya. Thanks Bang, meskipun market drop, porto hitungannya masih selamat. Di saat para dukun makin ngaco dengan bilang alt season kayaknya tidak butuh cartridge dan Q. Oke. Maka saat itulah porto dukun dan para pengikutnya kena bom. Untung TCI rajin mengingatkan pentingnya fondasi BTC. Salam tabur tuai. Mantap ya. Alt season nggak butuh cartridge dan QE. Oke, cartridge. Oke, cartridge bener lah. Ada datanya. Dia nggak benar-benar butuh cartridge. Kalau kita lihat di sini ya, waktu interest rate masih bukan cukup tinggi ya, malah lagi meningkat nih di sini ya. Lagi meningkat di 2017 lah. Ini kan lagi meningkat terus nih. Itu dia masih bisa tetap altcoin season. Tapi kalau kita masih QT ya, nggak bisa. Datanya menunjukkan setiap kali kita masih QT, kita nggak bisa dapat altcoin season. Ya, at least yang benar-benar bukan cuma yang kayak sekedar fake out ya. Ya kayak gini kan ada juga fake out nih. Di masa-masa kayak begini nih ya, waktu lagi QT fake out nih. Udahnya naik lagi gitu kan.
Nah, kalau kita pengen kayak 2021, pengen kayak 2017 sampai 2018, ya kita butuh nggak QT minimal. Begitu. Jadi ya sekali lagi ya please kubur keinginan yang aneh-aneh gitu ya. Saya punya modal 1 juta, kalau 100x jadi 100 juta. Itu no shit, semua orang juga tahu gitu kan. Tapi permasalahannya untuk dapat segitu, lu siap nggak tuh 1 juta hilang semua gitu. Karena kalau lu nyari altcoin yang bisa 100x, bisa 100x itu pun dengan sangat gampang akan jadi nol. Begitu ya. Ya, happy banget ya, lu get it berarti. Fondasinya harus di BTC, karena kalau nggak punya fondasi, rumah mau secantik apapun, mau itu semua interiornya diimpor dari Itali ya, mau dari sofanya Itali, marble-nya Itali, TV-nya mau dari mana tuh ya, mau dibikin sama orang Swiss kayak atau apapun, nggak guna kalau nggak punya fondasi. Gitu ya, mantap. Next, dari Adi Bosa. Logo TCI kenapa Palu Arit? Itu bukan Palu Arit. Bukan. Itu C sama I ya. Ya ini benar nih, kata Bro Cryptomania, bukan tuh C sama I, Crypto Indonesia ya, benar. Gini, jadi sebenarnya awalnya itu hanya Crypto Indonesia saja ya, tapi ya karena kita yang menekankan juga apa mungkin ya, maskot kita si Toshi ini ya, gua ya. Ya karena sekali lagi ya, gua di kehidupan pribadi gua sama Toshi itu ya dua kepribadian yang berbeda. Jadi Toshi itu maskotnya TCI lah begitu. Nah, makanya sekarang jadi kita lebih sering dikenal sebagai TCI. Tapi sebenarnya ini bukan Palu Arit, ini C dan I, Crypto Indonesia ya. Next, wah thank you. Ada super thanks lagi dari Rutwe Katrislowati ya. Thank you. Untuk pertama kali merah lamaan BTC gua, but I'm still enjoying the journey. By the way, BTC kelihatannya terlalu responsif terhadap Israel dan Israel versus Iran. Iya sih, jujur kalau ngomong responnya gini, karena sebelum-sebelumnya konflik-konflik yang sebelumnya kayak contoh Rusia waktu airbase mereka dihajar oleh Ukraina itu kan luar biasa ya, banyak sekali yang hancur tuh ya persenjataan Rusia, dan Rusia ngamuk bahkan sampai ada ancaman nuklir. Itu market adem-adem aja begitu. Nah, jadi kalau menurut gua ini tuh ya campur ya, karena kalau lu perhatiin juga waktu lagi Israel Iran ini sebelumnya kan ada data penting. Nah, data pentingnya bagus tuh ya. Market rally dulu tuh. Udah market rally dulu, udah gitu yang terjadi apa? Kayaknya dihajar oleh, ya ini lagi-lagi teori gua ya. Teori gua nih, gua nggak tahu ya. Tapi teori gua mungkin para bandar melihat bahwa wah ini ada lemah nih ya. Ini momentum orang-orang nggak terlalu kuat nih soalnya momentum para bulls. Dia hajar ya, dia mulai buka posisi yang ya saya berlawanannya, shortnya berarti gitu ya. Nah, makanya kalau perhatiin mulai melemah. Kita di sini deh ya. BTC. Berapa gue jadi lupa itu ya. Aduh, berapa lama ya? Ya pokoknya daerah mana ya? Daerah sini kayaknya ya. Ya, kayaknya daerah sini nih. Jadi awalnya sempat naik dulu. Jadi udah sempat daerah mana ya? Aduh, gue lupa tepatnya di mana ya. Gue lupa tanggal berapa juga spesifiknya. Tapi kalau lu mau cek lagi ke chartnya silahkan ya. Itu sempat ada peningkatan dulu setelah data pentingnya ya. Udah gitu mulai melemah, mulai drop. Nah, di-trigger lagi pakai ini ya. Dan ketidakpastian lagi Israel Iran jadi lebih parah begitu. Karena kalau lu perhatiin dibandingkan dengan S&P ya, S&P di masa-masa itu cenderung tidak separah BTC seperti yang lu bisa lihat di sini ya. Ada corrective movement tapi nggak sedalam BTC begitu ya. Ya jadi benar sih, gue setuju ya. Kenapa ya terlalu responsif ya? Mungkin gara-gara itu. Next, dari newbie permanen. Mau cerita aja bang, jadi saya punya 2 portofolio Bitcoin. Yang pertama buat simpanan pribadi. Nah yang kedua rencananya buat saya kumpulin sampai 1 Bitcoin. Terus saya buat mahar nikah. Wah gila ini ya, calon istrinya beruntung ya. Doain aja ya, amin ya, godain. Semoga bisa lebih dari 1 BTC bahkan ya. Kapan lagi ya kan nikah maharnya 1 Bitcoin. Wah ya luar biasa tuh ya. Keren. Dulu kalau nggak salah pernah ada loh. Ada ya orang yang maharnya pakai Bitcoin tuh. Wah jangan-jangan nanti viral juga loh. Soalnya dulu sempat viral tuh. Tahun di cycle kemarin kalau nggak salah ya. Ya gue doain lah semoga lancar semuanya. Dan yang gue happy-nya apa? Bitcoin. Gak yang aneh-aneh begitu ya. Ya udah tinggal konsisten aja terus ya. Tinggal ya waktunya beli ya dibeli begitu. Dan kalau sampai lu hold long term ya, pastikan tidak goyah imannya waktu masuk ke bear market. Karena banyak loh orang yang wah kalau lagi bull market
saya berani akan pegang BTC berapa puluh tahun. Waktu bear market, aduh cut loss bang. Wah ya. Jadi hati-hati aja di situ ya, karena nanti saat masuk ke bear market akan banyak setannya. Bahkan banyak setan yang teriak-teriak di telinga. Udah ngapain lu hold bla 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 bla. Hancur ya. Jadi itu aja ya. Next. Dari Cimus Air Channel ya. Kotoshi, jago banget sejarahnya. Gilendro, makasih kok penjelasannya. Lu belajar terus kayaknya ya kok setiap hari. Salut, jangan berhenti mengedukasi kita. Teman-teman jangan lupa like, keep for free. Oke, thank you ya. Nah, apa namanya, sejarah ya. Kenapa gue suka sejarah ya? Dan benar emang gue suka sejarah ya. Karena gini, dengan lu belajar sejarah, lu bisa mempelajari kesalahan-kesalahan yang orang dulu lakukan. Kayak gitu. Lu bisa jadiin case study gitu ya. Nah, sama juga ya itu mungkin makanya nge-translate well ke ya ini ke trading gua gitu, ke cara gua melihat market secara keseluruhan. Gua suka ngelihat data yang sudah lama lewat dan gua pengen tahu apa konteksnya. Begitu kayak contoh US 1970-an, kita tahu di situ invasi gede-gedean US waktu itu ya. Wah, itu resesi parah dan cukup panjang, itu cukup sticky ya. Nah, karena lu tahu sejarah itu, lu jadi tahu mungkin dilema dari si ini dilema dari si Jerome begitu. Belakangan kan banyak yang marah tuh sama Jerome. Wah, Jerome nih pokoknya ngerusak market bla 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 bla. Nah, sementara kalau lo perhatiin, Jerome pernah bahas ya dia mau menghindari invasi yang sticky seperti di 1970-an. Nah, kalau lo ngerti konteks sejarahnya, lo akan oh ya I get it dari perspektif si Jerome, ada kemungkinan bisa seperti ini. Dan banyak lagi. Gitu. Jadi, ya ini mungkin salah satu saran ya. Ya semoga lu mulai pada suka sejarah ya gitu, karena menurut gue itu sangat membantu. Dengan lu fascinated dengan sejarah, lu fascinated dengan lu pengen tahu konteks kenapa ini bisa terjadi, itu sangat membantu sekali dalam experience gue sebagai seorang investor dan trader begitu ya. Mantap. Next dari Sebat dulu, keren kepake banget materinya. Keep calm dan be humble terus Bang Toshi. Gua suka cara lu delivery materinya. Ilmu lu segudang tapi tetap bisa humble, nggak kayak pada umumnya. Malah ilmu cuma setai kuping tapi bacotnya luar biasa. Emang bener ya materi SD. Tong kosong nyaring bunyinya itu valid bang. Thank you ya. Ya ada benernya sih, memang gue setuju sih ya. Pasti lu pernah lah ya punya temen yang wah ngomongnya gedenya luar biasa. Wah begini begitu begini gitu. Tapi sekalinya diketemuin sama orang yang benar-benar ngerti, dia langsung bengong gitu kan. Nah ya itu benar sekali. Jadi ya apa namanya, semoga ya apa namanya kita nggak jadi tong kosong nyaring bunyinya ya. Jadi kita terus belajar ya. Dan belajar tuh bisa di mana saja begitu ya. Dan serius sekarang belajar tuh enak ya. Enak dan apa namanya bisa dengan mudah dibanding dulu gitu. Tinggal mau atau enggak aja ya. Mantap. Next dari Eka Aji Saputra. Kenapa ya bang main kripto kok kepala gua pusing, nggak nafsu makan, tangan gemeteran pas entry. Waduh, padahal pakai uang dingin plus di stable coin. Sarannya bang biar pikirannya tenang, tidur pun nyenyak. Tar. Di stable coin tapi kenapa lu maksudnya gimana sih? Lu di stable coin tapi lu nggak bisa makan, gemeteran, nggak bisa tidur. Bentar. Ini maksudnya gimana? Lu sekarang hold di stable coin atau lu sudah beli atau gimana nih? Karena kalau cuma pegang di stable coin harusnya nggak pusing begini ya. Atau mungkin lu sudah beli stable dan lu udah mulai akumulasi juga. Nah kalau kalau akumulasinya kebanyakan alts, ya gua ngerti sih kenapa pusing ya. Ya kemungkinan besar itu sih. Ya, ujung-ujungnya 3 golden rules. Antara lu nggak berpikir jangka panjang, over leverage. Kalau uang dingin kan udah sesuai nih ya. Aturan pertama udah sesuai. Mungkin antara dua. Lu berpikirnya terlalu pendek ya. Atau yang kedua, over leverage. Dan over leverage itu sekali lagi bukan cuma futures ya. Lu spot pun bisa over leverage. Contohnya adalah dengan rasio yang tidak tepat. Gue pegang alt semua bang, oh ya stres, gue ngerti ya. Apalagi kalau altsnya yang antah barantah gitu, yang benar-benar wah ini nggak tahu apa utility-nya, market cap-nya kecil, nah ya itu stres normal begitu. Apalagi kalau isunya meme semua, nah itu stres juga ya. Nah jadi baik lagi gue nggak ngerti nih ya, kan lu bilang di stable, tapi kemungkinan lu udah akumulasi sih ya, karena kalau cuma di stable nggak mungkin stres begitu. Atau yang terakhir mungkin juga gini. Kalau lu misalkan udah bener si rasionya juga,
Ada kemungkinan terakhir adalah ya lu mungkin tidak siap dengan resiko di kripto dan ya mungkin tidak cocok aja. Itu juga ada yang seperti itu ya. Crypto is not for everyone gitu. Ada orang-orang yang tidak siap dengan minus yang bahkan kecil pun tidak siap. Yang kecil sekalipun nggak siap gitu. Minus 2%. Aduh bang gimana bang, gue stres nih. Dulu ada juga yang kayak gitu. Bang gue stres nih bang. Gue pikir minus berapa kan? Minus 2. Hah 2% kenapa lo stres? Waduh bang gue nggak bisa tidur. Nah ada juga yang seperti itu yang hypersensitif terhadap risk gitu. Nah kalau lo masuk ke dalam kategori itu, mungkin ya lu bisa ubah ke ya lu jadi beli SBN aja gitu ya, atau lu misalkan reksadana pasar uang pendapatan tetap gitu ya, ya gitu. Itu mungkin saran dari gua gitu Bu ya. Beres. Oke, itu aja kurang lebih untuk hari ini komennya. Next kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Dan sponsor kita adalah Wallby. Jadi Wallby ini adalah satu platform untuk kita trade futures. Mainly futures ya. Ada juga spot sih, tapi hanya lebih ke memes. Dan untuk kalau memes ya gue sarankan jangan terlalu gila-gilaan ya. Maksimum 10% dari portofolio lu secara keseluruhan ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Di sini lo bisa trade futures secara normal dan biasa aja ya. Nah, tetapi yang unik di sini adalah mereka itu ada AI yang bisa membantu lo untuk ngeset TPSL misalkan ya. Atau bahkan juga yang full fledged seperti di sini, di mana lo saat buka udah otomatis semua dari posisi TPSL-nya semua sudah dibukakan oleh AI-nya. Dengan berbagai macam jenis resiko. Ada yang misalkan di sini low risk ya, ada yang medium risk, ada yang high risk. Semua bisa sesuaikan sama risk profile lu masing-masing ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya untuk yang AI ini adalah langsung buka udah ada TPSL. Begitu berarti sudah ada risk management-nya. Nah, tapi ya kalau buat yang sudah punya SOP ya mungkin ngerasa bang mendingan gua sendiri aja karena gua udah punya SOP-nya, udah ngerti jaga resikonya. Nah, ya jadi baik lagi kalau buat lo yang sudah punya SOP lengkap yang benar gitu ya. Lengkap dan benar tuh gimana? Berarti ngerti masuknya gimana, ngerti keluarnya gimana, ngerti TP-nya gimana, dan jaga resikonya gimana juga ngerti. Ya, kalau udah bisa itu semua lo kendalikan ya bisa mending trading manual aja. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Wallby ya. Dan ini satu lagi gue harus lupa ya. Ada rebate voucher. Biasanya ya rebate voucher ini hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan kode referral di bawah atau tinggal pakai link referral di bawah, itu akan ada upgrade ya dari 100 USDT menjadi 250 ya. Dan ini bentuknya rebate voucher ya, bukan lo bisa WD, enggak, ini rebate voucher jadi lo bisa pakai untuk ya untuk fee lo gitu, untuk bayar fee lo. Jadi kasarnya kayak nggak dapat kayak nggak usah bayar fee gitu ya. Oke, buat lo yang tertarik untuk coba silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallby. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 650,084. Nah, target TP-nya buat lo yang konservatif boleh pertimbangkan di sini nih. Ya, nyaris kena tapi belum ya, yaitu di angka 646 ya. Itu untuk target TP posisi long ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 650,084, MA 200 yang karena sekarang sudah cukup dekat dengan MA 50 jadi boleh pilih ya antara dua ini ya karena cukup dekat. Yang ketiga di angka 624,992 atau kalau mau bulatkan biar nggak pusing di 625 juga boleh ya. Next, SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya. Posisi short kan kemarin udah profit di sini. Nah, kemarin retest di resisten dan di support. Jadi hari ini kita bisa limit 2 ya. Yang pertama mungkin limitnya long di angka 2,9406 ya. Kalau terjadi retest kedua kita bisa buka posisi longnya. Target TP di angka 3,2476 ya. Nah, ini idealnya ya. Idealnya seperti ini. Retest ke sini, kebuka posisi long ya. Nah, kena target TP, nah berarti di tes kedua juga kan resisten. Nah, kebuka lagi shortnya. Ya, tapi baik lagi. Nggak tahu dapat kayak gitu atau enggak ya. Tapi intinya itu kurang lebih setup yang sudah tersaji di depan muka kita ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,9406 dan di angka 2,4826 ya. Next, XRP. Untuk XRP belum ada setup futures karena jebol kemarin ya. Sorry. Jebol tapi ada retest nih pertama di sini. Berarti ya kita bisa limit posisi long di angka 2,0936 ya. Jadi kalau terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2,1552. Kalau mau lebih agresif lagi mungkin boleh di 20 lah ya.
Untuk posisi spot ada di angka 2,0936 dan di angka 1,98333 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules, jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan selam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.